Welcome to my channel. Ya, halo, bertemu lagi dengan saya. Untuk kali ini saya akan mereview kamera dashcam murah di bawah 500.000 untuk mobil kesayangan Anda. Ini saya beli di marketplace ya, di tepatnya di di Shopee. Mereknya Rayton. Harganya 350.000 pada saat itu. Ini saya sudah menggunakannya selama kurang lebih 3 tahun ya. Untuk selama ini so far so good sih, nggak ada masalah, hanya sedikit masalah sih saya jelaskan nanti di video ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi untuk Anda ya, membeli dashcam murah ya. Untuk sumber tenaganya pastilah setiap mobil itu diambilkan dari aki. Itu colokannya model lighter ya, kabelnya panjang sekali, dimasukkan dalam itu dashboard mobil. Nah, ini di atasnya ini ada dua kabel, yang satu yang belakang itu untuk yang monitor depan, lalu diteruskan kabel yang depan itu ke belakang. Nah, ini untuk depan, ini satunya lagi untuk belakang. Untuk kamera ya, ini melekat di belakangnya monitor, bisa di adjustment ya, bisa berputar itu kiri kanan atas bawah. Untuk melekatkannya di spion tengah ini ada karet diikatkan ke spion tengah ya. Atas juga ada cantolannya. Ini spion tengah. Jadi untuk menunya di sini, tombol-tombolnya nih ada 1 2 3 4 5 6. Jadi ini tulisannya di depan ini, tapi tombolnya di bawah ini. Ini bukan layar sentuh ya. Jadi kita lihat fungsinya satu persatu, tapi ini agak nggak kelihatan, maaf ya. Saya coba. Nah, ini kelihatan ya. Nah, ini kelihatan. Ini tampak di monitor depannya ini lambangnya power. Nah, ini untuk menyalakan dan mematikannya. Tapi untuk pertama kali kontak di on kan, ini sudah auto on, jadi langsung nyala. Jadi ini kalau mau dimatikan ya tekan lama. Nah, ini mati. Untuk menyalakan lagi ya cukup ditekan 3 detik. Nah, ini nyala. Untuk menu berikutnya adalah gambar garis-garis ini. Ini adalah menu yang terdapat di dalam dashcam ini. Sebelum ini ditekan, kalau masih nyala merah berarti ini masih merekam. Jadi kita oke, dan oke di sini, tombol di sini untuk mematikan rekaman atau kamera. Jadi langsung di sini menunya baru bisa ditombol. Nah, kita lihat apa aja menunya. Nah, menunya di sini cuma ada 2 halaman. Nah, 2 halaman, 1 2. Nah, ini satu persatu ya. Ini untuk menunya mengarahkannya, ini ada panah ke atas, panah ke bawah. Nah, untuk oke yang tadi sudah tahu ya, untuk on off kan kamera ya, merekam atau tidak ya. Jadi ini menunya. Oh, bukan ini yang menunya ini. Coba kita pelajari satu persatu. Untuk ADAS itu adalah parkir mundur ya. Jadi parkir mundur di sini, kalau ya kita tekan oke, on atau off. Kalau ada sih saya kira
nggak begitu berfungsi ya, soalnya nggak begitu akurat sih, makanya saya off kan aja. Untuk yang kedua adalah resolusi. Nah, resolusi ini tersedia pilihan 3, itu 720, 1080 sama 1296. Selanjutnya adalah loop. Loop itu waktu untuk mengulang, merekam kembali. Jadi video itu durasinya berapa menit untuk mengambil rekaman kembali. Misalnya 2 menit video itu, dalam file yang disimpan nanti ya 2 menit semua, 2 menit. Kalau 3 menit ya 3 menit semua, 5 menit ya 5 menit semua. Nah, kalau pilihan yang off itu berarti videonya itu langsung jadi satu sampai memori penuh. Itu sangat menyulitkan ya. Misalnya terjadi apa-apa, kejadian di jalan, kita harus mencari dalam satu file video itu kejadiannya yang mana. Kalau kita ambil singkat-singkat gini kan, kalau kejadiannya terakhir berarti ya 2 menit terakhir itu aja. Oke, lanjut ya. Untuk menu berikutnya adalah exposure, itu kecerahan. Motion detection itu adalah sensor gerak. Jadi kalau ada gerakan di depan kamera, itu motion detectionnya itu auto men-on-kan kamera secara otomatis. Kalau off itu berarti nunggu kontak dinyalakan baru on. Untuk menu berikutnya adalah record audio. Kalau ini sih saya kira nggak begitu penting ya. Kalau rekaman di jalan itu audionya sebaiknya di off kan aja sih, soalnya kan memakan memori. Nah, date stamp ini adalah stempel tanggal di video. Jadi di bawah video nanti ada keterangan tanggal dan waktunya. Untuk menu halaman berikutnya adalah ini mengatur waktu. Nah, ini auto power off. Ini beep sound, berarti setiap tombol itu berbunyi. Ini bahasa, frekuensi. Kalau frekuensinya saya kurang ngerti ya, ini frekuensi apa gitu. Screen saver. Nah, ada calibration, itu yang tadi di halaman pertama itu ada ADAS kalau diaktifkan. Ya kak, saya kira ini nggak begitu akurat ya, walaupun dikalibrasi sekalipun ya. Untuk menu berikutnya adalah format. Nah, ini ya seperti biasa, format memori yang ada di dalamnya semua jadi hilang ya. Ya itu cukup 2 halaman itu menunya. Lalu kita tekan M ini mengubah mode. Jadi begini, tadi kan mode pengaturan, lah ini mode merekam. Kita tekan M lagi. Nah, ini mode kamera, soalnya di sini ada lambang kamera. Jadi bisa memotret juga ini. Untuk menu berikutnya M lagi. Nah, ini untuk memutar video yang sudah direkam. Nah, ini ada lambangnya. Kalau ini lambangnya yang ini, nah ini berarti kamera depan. Kalau ini berarti kamera belakang. Ya, kita coba ya. Coba yang kamera depan. Nah, itu bisa play ya. Nah, tanggalnya sudah berjalan. Jadi ini kebetulan pas di parkiran aja ya, jadi videonya kayak berhenti. Kita cari yang jalan. Nah, ini kita oke. Nah, rekamannya kayak gini ya, cukup jelas. Kalau saya kira ini cukup jelas untuk sekelas dashcam murah ya, ini cukup jelas.
nggak malam juga baik ya perekamannya. Nggak ada, maaf ya, untuk yang contoh malamnya itu nggak ada ya. Untuk kamera belakangnya kita coba. Oke, ini untuk kamera belakangnya ya, sebenarnya cukup jelas, cuma saya menaruhnya itu kameranya di dalam kaca. Jadi itu sebenarnya kacanya yang buram itu. Soalnya takutnya apa, kalau saya menaruh kamera yang belakang itu di luar, takutnya itu, ini kan dashcam murah ya, saya nggak tahu kualitasnya kamera belakang itu waterproof apa tidak. Jadi saya cari aman aja, saya taruh di dalam sana. Nah itu kan saya kasih dudukan, lalu saya taruh di dalam mobil biar nggak kena hujan. Untuk berikutnya, mode selanjutnya adalah, nah ini mode tadi mode rekam ya. Ini mode rekam ya. Mode rekam itu bisa diubah dengan menekan tombol panah ini, panah sembarang atas apa bawah ini, untuk merubah mode tampilan yang ada di layar monitor. Jadi kalau kita tekan, nah ini modenya seperti ini. Ini kamera belakang, yang ini kamera depan. Kita tekan lagi, full kamera depan aja. Kita tekan lagi, full kamera belakang. Jadi sebenarnya ini juga bisa mengganti fungsi dari ini spion tengah ini. Jadi kan sudah saya tutup sama dashcam ini kan dilekatkan di depan kamera spion tengah ya. Jadi cerminnya kan otomatis tertutup. Tapi ini bisa juga digunakan untuk melihat. Soalnya ini seperti ini loh. Oh, bisa memantulkan. Tapi ini cerminnya nggak bening. Ini agak biru-biru silver gitu ya. Bisa memantulkan bayangan secara jelas ya. Tapi kalau malam ini nggak kelihatannya hanya lampu-lampu aja. Tapi kalau ini nyala, bisa digunakan untuk mengganti spion tengah. Nah, kalau saya sih enaknya yang gini, yang mode kamera belakang aja. Soalnya kamera yang depan kan nggak penting kita lihat itu, yang penting tuh yang belakang gitu. Udah, modenya itu aja. Nah, sekarang sudah semua ya fungsi-fungsinya ya. Terus sekarang di mana sih letak memory cardnya gitu? Memory cardnya itu terletak di atas ini. Nah, ini memory cardnya terletak di sini. Nah, ini nih. Nah, ini yang micro SD ya, kita pasang di situ. Untuk spek memory cardnya, micro SD itu maksimal yang tertera di produk itu 32 GB. Jadi untuk selebihnya itu tidak bisa. Tapi punya saya ini, saya pasang 16 GB. Jadi sistem loop kamera itu ketika memori sudah penuh, maka perekaman video itu akan menghapus video yang terlama. Jadi akan berputar terus. Setelah memori penuh, yang pertama kali terekam itu akan dihapus, lalu diisi video berikutnya, seperti itu seterusnya. Jadi setelah 3 tahun saya menggunakan Rayton dashcam ini, kerusakan apa sih yang pernah saya alami gitu? Untuk 3 tahun ini saya tidak ada kerusakan. Ini cukup awet gitu. Cuma ini kameranya itu terkadang itu bisa loop, terkadang nggak bisa loop. Jadi misalnya memori penuh ya,
memori penuh kadang itu bisa loop, langsung bisa menghapus file terlamanya. Tapi kadang juga ini keterangan di sini ada memori full, berarti kan itu sistem loopnya itu pada saat itu tidak berfungsi. Untuk mengatasi hal itu ketika perjalanan biasanya saya itu memformat. Jadi yang saya lakukan adalah ini. Nah, ini menu ini, format ini. Jadi langsung menghapus semua yang ada dalam memori. Tapi itu sangat jarang terjadi. Ya itu sih kekurangannya aja. Satu paket pembeliannya itu ya dapat layar ini, utamanya ini, kameranya kan udah ada di belakangnya sini. Kabel panjang ini bisa saya taruh sini belakang sono sampai kamera belakang. Dan untuk selanjutnya kita review untuk kamera belakangnya ya. Itu kabelnya di situ. Ini yang satu kabel, yang satu ini di depan ini. Satunya kan untuk power yang depan, yang satunya itu powernya dilanjutkan ke belakang sama kabel kamera, itu jadi satu sini masuk sini panjang, dapatnya itu panjang di sini, saya masukkan sini di sini masih saya gulung-gulung. Jadi jangan khawatir lah, ini cukup. Kalau untuk mobil yang 3 baris itu cukup. Ini kan 2 baris, jadi mobilnya itu pendek, jadi saya gulung di sini. Lalu gimana powernya ini? Powernya kamera belakang ini dapatnya dari mana? Kalau yang input kameranya itu kan di sini kabelnya langsung masuk ke depan. Nah, di depan sana, dari depan sana itu yang ada dalam kabel itu adalah kabel main. Jadi di sini langsung tersambung input kamera sama main. Jadi kabel dalam sini isinya 3. Nah, plusnya itu dari mana? Plusnya diambil dari plus kamera, plus lampu mundur. Jadi kamera ini hanya aktif bila persnelingnya mundur. Jadi persneling mundur itu kan menyalakan lampu mundur. Nah, yang plusnya ini diambilkan dari plusnya lampu mundur. Makanya jika persneling mundur, kamera ini baru aktif. Ini ada flashnya di sini. Di sini ada flashnya. Gelap atau terang itu nyala terus. Jadi untuk jika diletakkan di dalam mobil atau di dalam kaca gini, kalau malam ini nggak kelihatan yang keluar. Soalnya di sini ada flash. Flashnya itu mantul kaca ini, jadi yang keluar itu nggak kelihatan. Malah sebaiknya itu ditaruh di luar. Tapi saya itu takut kalau di luar ini waterproof apa tidak. Kalau keterangannya sih waterproof, saya tapi takut aja. Jadi saya taruh di dalam aja. Oke ya, cukup sekian ya. Kamera dashcam murah di bawah 500.000. Terima kasih ya sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat, menambah referensi dashcam murah apa yang bisa dipasang di mobil kesayangan Anda. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, semoga videonya bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa komen, like, dan subscribe jika Anda menyukai video ini. See you next time dan terima kasih.